Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat dan baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya diberi kelancaran dan kemudahan. Untuk ketua kelas mungkin bisa memimpin doanya. Ya, terima kasih Pak. Ya teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Terima kasih Devangga. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, Pak Dery ingin berbagi layar dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah. Sudah ya? Sekali lagi Pak Dery ingatkan, untuk yang belum absen, silahkan kalian absen setelah sesi ini selesai. Jadi kalian masuk ke daftar hadir yang ada di Google Classroom. Jadi yang belum absen, Pak Dery persilahkan untuk absen di Google Classroom, daftar hadir absensi peserta didik 2 November 2020. Untuk hari ini, Pak Dery ada kata bijak buat kalian. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ini Pak Dery cuplik dari Mario Teguh. Dimana artinya bahwasanya mereka yang mendisiplinkan diri untuk terus belajar, baik formal maupun non formal dan juga belajar dari kehidupan, maka bisa dikatakan kalian akan memimpin kehidupan yang baik. Karena apa? Karena belajar adalah bagian dari proses kehidupan yang senantiasa harus dilakukan terus-menerus tanpa henti. Dimanapun, kapanpun, dan pada usia berapapun. Mengapa kita harus belajar? Karena ilmu itu penting. Ya, Imam Syafi'i rahimahumullah pernah berkata, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaknya ia berilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaknya ia berilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dua-duanya, artinya kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaknya dia juga berilmu. Bahkan begitu pentingnya ilmu, Rasulullah pernah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah atau amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Selama ilmu yang kita berikan atau kita ajarkan tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan orang lain, maka selama itu pula pahala yang kita peroleh tidak akan pernah berhenti meskipun kita dalam keadaan meninggal. Untuk hari ini, kita belajar kompetensi dasar mendiagnosa kerusakan kopling. Adapun tujuannya adalah melalui pengamatan dan penugasan, kalian dapat mendiagnosa kerusakan pada kopling. Mengapa kita mempelajari kopling? Jadi ini Pak Dery ada sedikit cerita bahwa kemarin hari Selasa tanggal 27 Oktober sekolah kita SMK Bhinneka bekerja sama dengan Suzuki punya kegiatan servis hemat. Pada saat waktu istirahat Pak Dery bertanya kepada mekaniknya, Mas, jasa servis kopling berapa kalau di tempat jenengan? Kan Pak Dery pakai bahasa Jawa. Terus yang beliau mekaniknya mengatakan, karena kita bengkel resmi,
kita mematok jasa servis 800 sampai dengan 900.000, Pak. Tapi kalau bengkel umum biasanya 300.000 sampai 500.000. Nah, itu bisa dikerjakan berapa hari, Mas, kalau misalnya pekerjaan kopling pergantian kanvas kopling lah, misalnya kayak gitu. Beliau menjawab, jadi kalau bengkelnya tidak terlalu ramai, mungkin bisa 1 hari, Pak. Tapi kalau bengkelnya ramai 2 hari. Jadi bisa kalian bayangkan ketika nanti kalian lulus kemudian membuka usaha bengkel dengan pemasukan sekali jasa servis kopling 350, jadi yang bisa kalian peroleh itu kisaran 9 juta dalam 1 bulannya. Kemudian untuk materi hari ini Pak Diri tidak terlalu banyak memberikan materi, jadi silakan kalian amati video ya, diagnosa kerusakan kopling. Video ini menjadi bahan kalian untuk diskusi nanti ya. Tanda-tanda kopling tersebut perlu diganti atau sudah aus. Nah, yang pertama yaitu ketika misalkan kita jalan gigi 3 pas kecepatan 60 km per jam, itu harusnya jarum RPM ada di 2000 RPM. Nah, apabila kita masuk 3 kecepatan 60 kok di atas 2000, misalkan 3000 atau 4000, itu tanda-tanda kopling perlu diganti. Nah, yang kedua, tarikannya loyo. Tarikan loyo itu juga penyebab, salah satu penyebabnya yaitu dari kopling yang aus. Selanjutnya yang ketiga yaitu kopling terlalu tinggi, pedal koplingnya terlalu tinggi dan gereng. Apabila kita lepaskan seperti selip gitu, nah itu perlu diganti juga. Lalu selanjutnya, apabila pedal kopling ditekan gini kok keras, nah ini juga perlu penggantian kampas kopling set beserta plat covernya atau mataharinya. Ini saya akan praktekkan gimana cara ngecek kopling dengan cara mesin dihidupkan. Apabila kalian menggunakan cara ini, jangan sering-sering karena mungkin kalau yang nggak terbiasa bisa sedikit berbahaya. Nah, begini cara yang amannya, caranya begini. Yang pertama kita harus tarik tuas dan rem atau rem tangan. Lalu kita hidupkan mesinnya. Kita injak kopling, terus kita injak rem dengan kaki yang satu, lalu kita injak gas sedikit demi sedikit. Kita masukkan satu dan kita lepaskan kopling sedikit demi sedikit. Nah, ini mesin mati berarti koplingnya masih bagus. Kalau mesin masih hidup itu koplingnya berarti sudah agak selip. Oke bro, ini unit carry Futura. Kendalanya saat angkatan jalan terasa geger di kaki dan kopling terasa berat. Kita akan tes. Ya, getar ya, seperti ini ya. Getar atau geger seperti ini. Ya, seperti itu ya. Seluruh mobil terasa bergetar saat angkatan jalan. Ini adalah ciri-ciri dari matahari atau dekrup kopling yang sudah
rusak atau minta ganti. Ini dari injekannya sudah keras dan saat awal jalan terasa getar atau geger. Jadi nanti kita akan bongkar persnelingnya untuk kita ganti kampas kopling, dekrup, dan klahernya. Ternyata ininya kemakan agak dalam ini bro. Produknya masih lumayan, dekrupnya sudah dalam bro. Hampir putus. Oke bro, ini yang bikin geger ini bro, kemakan. Ini kurang lebih 1 mili dalamnya. Ini nanti dilepas, dibubut, diratakan lagi. Oke bro, ini sudah kita ganti semua dari dekrup, kampas kopling, klaher kopling, dan kita sudah bubut juga roda gila atau flywheelnya. Sekarang kita tes injakan dari pedal kopling. Ya, sangat ringan ya, dan tidak bunyi ketika diinjak kopling. Kita tes, ini sudah selesai. Coba kita buat tes jalan apakah masih geger. Sudah enak ya. Ciri-ciri kopling ataupun gigi susah masuk pada kali ini keluarnya di hidrolik master koplingnya. Kita lihat pedalnya. Nah, seperti ini guys. Ini berat, ini bagus ini. Ini bagus. Tapi kalau kita injak pelan, dia akan amblas sendiri seperti ini guys. Nah, dia akan amblas pelan-pelan, dia nggak ada tenaga ya. Oke bro, kita lihat bro, kita lihat pedalnya bro. Nih, kalau anda mempunyai keluhan hidrolik di koplingnya maupun di pedal koplingnya terasa amblas seperti ini, nah ini udah jelas terjadi masalah di sentral kopling atas, bisa juga di kebocoran master kopling bawah. Kalau sudah seperti ini pasti susah masuk bro, seperti ini nih. Nah, kita lihat. Nah, ini kita injak sekali, ini susah masuk bro. Nah, tapi kalau kita kocok-kocok begini, dia mau masuk. Tapi nanti di jalan ada masalah lagi karena hidrolik atas bermasalah. Nah, ini hidrolik sentral koplingnya ya, ini yang kena bro. Ini karetnya sudah kecil, dia udah nggak punya tekanan lagi, jadi dia ngepos. Ini yang diganti nih ya. Bagian ini diam, bagian ini muter, karena tugas ini menekan buat menekan itu roda gila tuh, yang bagian mengkilat tuh. Maksud saya plendes atau matahari, bukan roda gila ya. Dia menekan mataharinya muter seperti ini ya, karena kena putaran mesin. Ini diam. Begitu dia macet, ini diam, ini diam, mataharinya muter gini. Nah, kalau udah rusak, tandanya dia bunyi nging gitu ya. Kalau bearing transmisi kita lepas kopling, dia bunyi klak 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 gitu. Tapi kalau bearing kopling kita tijak, dia baru bunyinya nging gitu, nging, lepas hilang, tijak nging gitu. Kenapa? Bunyi dari ini lidah matahari ya, nging, nging gitu.
dia kan mutar. Ini dia bunyi. Itu tanda-tanda sama rusaknya. Dan akibat dari bearing rusak ini sendiri ya, kalau kita biarkan tidak kita ganti, itu di matahari. Bisa kita lihat, nah, matahari atau blendes ini cacat. Ini karena dia mutar, yang nekan cuman diam. Makanya ini dia jadi cacat nih. Kalau kita biarkan, akibatnya dia ini nanti amblas ke sana. Yang tadinya gini jadi bengkok gini, nggak bisa ngopling, blendes atau mataharinya jadi rusak, nggak bisa kepake lagi. Itu akibatnya kalau terus dipakai. Jadi sarannya, kalau kena bearing kopling, jangan injak-injak kopling lagi. Jalankan mobil sampai ke bengkel langsung bongkar aja, ya. Kalau udah ada tanda-tanda itu tadi. Nanti ini hancur. Jatahnya cuma ganti bearing nggak seberapa, ininya ikut ganti, ya kan? Ya, tadi disampaikan atau ditayangkan 4 video yang berbeda terkait dengan kerusakan yang ada di kopling. Tugas kalian, jadi silahkan kalian berdiskusi, ya. Setelah kalian mengamati video barusan dan kemudian Pak Dery informasikan tadi untuk kalian mengunduh video pembelajaran di Classroom. Jadi silakan kalian berdiskusi kelompok. Untuk hari ini pembagian diskusi kelompoknya masih menggunakan kelompok yang kemarin. Ya, jadi silakan kalian diskusi melalui grup WA kelompok. Kemudian kalian isi LKPD dari hasil diskusi. Itu ya. Untuk pengisian LKPD, ini Pak Dery beri contoh. Misalnya video pertama, jenis kerusakan apa? Ya kalau misalnya itu kopling aus atau kendaraan bergetar, silakan diisi di jenis kerusakan. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Penyebabnya apa? Kemudian cara mengatasinya. Itu ya. Jadi nanti kalian silakan berdiskusi. Kita akan kembali lagi ketemu di Zoom Meet ini 30 menit yang akan datang dengan agenda presentasi atau pemaparan hasil diskusi. Jadi silakan kelompok yang sudah siap nanti bisa memaparkan hasil diskusi. Difahami ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Ya. Jadi setelah ini silakan kalian meninggalkan room untuk kalian berdiskusi di grup WA kelompok. Kita ketemu lagi 30 menit yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah kalian tadi berdiskusi kelompok, kini saatnya untuk kita mengkomunikasikan ya hasil diskusi kalian. Jadi biar waktunya tidak terlalu panjang, nanti yang memaparkan hasil diskusi satu kelompok saja, kemudian yang lainnya bisa menanggapi. Jadi silakan perwakilan yang sudah siap atau kelompok yang sudah siap, silakan bisa memaparkan hasil diskusinya. Ya, siapa? Saya. Ya, Arjun, monggo Arjun. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Aja mewakili kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Devangga dan Lukman. Hasil diskusi kelompok kami, video 1, jenis kerusakan. Kerusakan berupa kanvas kopling, aus atau kopling slip. Ciri-ciri: 1. Kecepatan tinggi, RPM rendah. 2. Tarikan loyo. 3. Pedal kopling tinggi. 4. Pedal kopling keras.
Penyebabnya yaitu 1. Kebiasaan menaruh kaki di atas pedal kopling. 2. Seringnya pengemudi melakukan setengah kopling. 3. Gas galak. Cara mengatasinya, ganti kapas kopling. Berikutnya video 2, kopling bergetar. Terus ciri-cirinya saat angkatan jalan terasa bergetar di kaki dan kopling terasa berat. Penyebabnya 1. Kanvas kopling aus. 2. Plat penekan aus atau rusak. 3. Flywheel aus. Cara mengatasinya, mengganti kanvas kopling, relase bearing, clutch cover as, dan membubut flywheel. Video 3. Transmisi atau gigi susah masuk karena hidrolik kopling amblas. Ciri-cirinya, ketika pedal ditekan pelan, terasa ringan dan dalam. Terus penyebab, terjadi masalah di sentral kopling atas. Cara mengatasinya, mengganti seal atau karet hidrolik sentral kopling. Video 4, kopling berisik. Ciri-cirinya, ketika pedal ditekan timbul suara berderit atau berisik pada kopling. Penyebabnya relase bearing aus atau rusak. Cara mengatasinya, mengganti relase bearing. Hasil diskusi kelompok kami, barangkali ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya. Ya, barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya. Oh ya, Imam, monggo Imam, disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam, izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi disampaikan salah satu penyebab keausan pada kampas kopling adalah gas galak. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan gas galak tersebut? Ya, tadi Imam bertanya terkait dengan istilah yang dia tidak pahami, yaitu gas galak ya. Jadi banyak sekali pengistilahan yang mungkin berbeda dengan dunia pendidikan ya. Misalnya tadi ada gas galak, kemudian ada kopel. Kalau di pemindah tenaga ada kopel, biasanya kan kita menyebutnya poros propeller. Tadi juga dalam video dikatakan matahari, padahal kita terbiasa dengan pegas diafragma. Jadi pengistilahan itu harapannya tidak kemudian menghambat kalian, karena di kelas 2 kemarin kalian sudah melaksanakan prakerin, praktek kerja industri. Jadi bisa dipahami ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Imam, barangkali ada anggota kelompok 2 yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, Devangga, monggo tanggapannya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devangga, mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Imam tadi. Yang dimaksud gas galak di sini adalah ketika pengemudi memasukkan gigi 1, kendaraan sering diblayer-blayer atau didengungkan. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Imam tadi sudah ditanggapi Devangga. Bagaimana Imam, bisa diterima? Bisa, Pak, bisa. Ya, tadi disampaikan gas galak di sini adalah ketika pengemudi memasukkan ke gigi 1, kendaraan sering diblayer-blayer. Itu tanggapan dari Devangga. Kemudian ada yang bertanya lagi? Ya, Pak. Iya, silakan sebutkan nama dan sampaikan Terima kasih, pertanyaannya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadul Huda. Tadi disampaikan penyebab timbulnya bunyi berisik pada kopling adalah karena aus atau macet dari bearing kopling. Pertanyaan saya, bagaimana cara
membedakan bunyi yang berasal dari bearing kopling atau berasal dari bearing transmisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah menanyakan perbedaan gangguan yang disebabkan karena bunyi bearing kopling atau itu berasal dari bunyi transmisi. Monggo kelompok 2 barangkali ada yang mau menanggapi. Saya, Pak. Ya, siapa? Monggo disampaikan namanya, kemudian tanggapannya bagaimana? Nama saya Ibnu, Pak. Ya, Ibnu silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Fernando tadi. Cara untuk membedakan bunyi berisik itu berasal dari bearing kopling atau transmisi menurut saya. Kalau bearing transmisi waktu kita lepas kopling maka akan timbul bunyi klek 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 klek. Sebaliknya jika bunyi itu berasal dari kopling, ketika kopling kita pijak baru tinggal bunyi nging atau bunyi berderit, dan ketika kopling kita lepas maka bunyi itu akan hilang. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibnu. Jadi itu tanggapannya terkait dengan pertanyaan Huda ya Ibnu, bukan Fernando. Jadi bisa diterima Huda untuk jawaban dari Ibnu? Bisa, Pak. Ya. Baik, karena kita sudah berdiskusi, silakan diskusinya bisa ditutup. Baik, Pak. Demikian tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami terkait diagnosa gangguan atau kerusakan pada kopling. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2 atas hasil pemaparan diskusi tadi. Baik, anak-anakku semua, setelah kita lewati pembelajaran tadi, mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita lalui hari ini. Monggo, siapa yang mau menyimpulkan? Oh ya, Dimas ya? Ya, Pak. Ya, silakan Dimas, disampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Setelah kita belajar bersama hari ini tentang diagnosa kerusakan pada kopling, dapat saya simpulkan. 1. Ditemukan gangguan kerusakan yang disebabkan oleh bearing, maka secepatnya bearing harus diganti karena dapat mengakibatkan rusaknya matahari atau pegas diafragma. 2. Perawatan pada kopling dapat kita lakukan dengan menghindari penggunaan setelah kopling. Demikian dan terima kasih. Ya, itu kesimpulan dari teman kalian. Si Dimas menyimpulkan jika ditemukan gangguan kerusakan yang disebabkan oleh bearing atau lakar tadi ya, maka secepatnya diganti karena dapat mengakibatkan kerusakan komponen yang lain. Kemudian disimpulkan juga tadi perawatan pada kopling dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan setengah kopling. Luar biasa. Setelah kita menyimpulkan tadi, sekarang kita berefleksi ya. Apa sih manfaat pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini? Monggo ada yang mau mewakili merefleksi? Saya, Pak. Oh iya, siapa? Misbah. Monggo Misbah. Iya, Pak. Setelah belajar hari ini, saya lebih memahami tentang jenis kerusakan kopling, penyebab dan cara mengatasinya, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi Misbah setelah melakukan pembelajaran hari ini, dia mendapatkan manfaat bahwasanya dia jadi lebih tahu tentang diagnosa kerusakan pada kopling dan cara mengatasinya. Terima kasih Misbah. Jadi
untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar kalian hari ini, silakan kalian kerjakan evaluasi Google Form yang terdapat pada Google Classroom ya, yang ada di tugas kelas. Jadi silakan setelah Zoom ini selesai, Zoom meeting ini selesai, kalian bisa mengerjakan evaluasi pribadi. Harapannya dikerjakan dengan jujur dan tanggung jawab. Oke, karena kita waktu sudah siang, pertemuan untuk hari ini kita cukupi. Silakan untuk ketua kelas mungkin bisa memimpin doa penutup. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik anak-anakku, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekali lagi LKPD yang lainnya, kelompok lainnya, silakan dikirimkan ke WA pribadi Pak Dery atau ke Classroom ya, atau ke Classroom. Jadi Pak Dery tunggu hasil diskusi kalian. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya, menyempatkan waktunya untuk belajar bersama. Selamat menjalankan aktivitas, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.